Salam Seven Sky 49 sahabat dimanapun berada. Jumpa kembali bersama Seven Sky 49. Kali ini Seven Sky 49 menyajikan info seputar COVID-19. Sahabat News, angka infeksi virus corona secara global mencapai lebih dari 3,7 juta dengan angka kematian lebih dari 259.000, dengan angka tertinggi di Amerika Serikat, tercatat lebih dari 71.000. Data kematian di Inggris mencapai lebih dari 30.000, paling tinggi di Eropa. Di Indonesia, jumlah terinfeksi sampai Rabu tanggal 6 Mei, sebanyak 12.438 orang, dengan pasien meninggal dunia 895 orang. Indonesia mencatat lonjakan terbesar pada Selasa tanggal 5 Mei, dengan kasus tercatat 484 orang, tertinggi dalam 24 jam sejak pasien pertama diumumkan pada 2 Maret lalu. Untuk menekan angka penyebaran, pemerintah Indonesia menerapkan larangan mudik, serta melarang pesawat komersial dan charter beroperasi mulai Jumat 24 April, sampai tanggal 1 Juni, dengan perkecualian pejabat negara dan untuk pengangkutan warga negara Indonesia yang dipulangkan karena terkena imbas COVID-19. Seperti apa gejala serta penyebaran penyakit ini dan bagaimana upaya penyembuhannya? Kini penjelasan dokter di seputar wabah COVID-19 oleh Dr. Raden Rara Dia Handayani, SPP, K. Dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan menegaskan sebagai berikut, gejala virus corona dimulai dengan batuk kering dan diikuti dengan gangguan pernafasan. Batuk ini adalah batuk yang terus-menerus selama lebih dari 1 jam, atau mengalami batuk kerjaan selama 3 kali dalam periode 24 jam. Biasanya 5 hari secara rata-rata bagi orang untuk menunjukkan gejala, kata para ilmuwan. Namun bagi sebagian orang gejalanya lebih lambat terjadi. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan masa inkubasi sampai sekitar 14 hari. Spesialis telinga, hidung, tenggorokan di Inggris mengatakan mereka mendengar ada gejala lain dari banyak pasien termasuk kehilangan indera penciuman dan perasa. Sejumlah orang, melalui media sosial, melaporkan kehilangan indera perasa dan penciuman, dan sebagian dites positif terinfeksi virus corona. Namun, sebagian yang mengalami batuk flu juga merasakan hal yang sama, sehingga belum cukup bukti COVID-19 juga mempengaruhi indera perasa. Dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yaitu Dia Handayani menjelaskan bahwa 2019 nCoV adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Bedanya dengan virus lain, ujar Dia Handayani, virus corona ini memiliki virulensi atau kemampuan yang tinggi untuk menyebabkan penyakit yang fatal. Menurut dia, virus ini berbahaya jika telah masuk dan merusak fungsi paru-paru, atau dikenal dengan sebutan pneumonia, yaitu infeksi atau peradangan akut di jaringan paru yang disebabkan oleh virus dan berbagai mikroorganisme lain, seperti bakteri, parasit, jamur, dan lainnya. Pertukaran oksigen tidak bisa terjadi sehingga orang mengalami kegagalan pernafasan. Itulah mengapa virus ini berat karena bukan lagi hanya menyebabkan flu atau influenza tapi dan menyebabkan pneumonia, kata dia. Dia melanjutkan keterangannya bahwa proses penyebaran virus ini melalui udara yang terinhalasi atau terhirup lewat hidung dan mulut sehingga masuk dalam saluran pernafasan. Virus ini masuk melalui saluran nafas atas, lalu ke tenggorokan hingga paru-paru. Sebenarnya belum 100%. Tapi dilihat dari sekian ratus kasus yang dipelajari, dan sifat dasar virus, maka inkubasi virus ini 2-14 hari. Itu mengapa kita mewaspadai periode 2 minggu itu, kata dia. Dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu menjelaskan virus corona 2019 nCoV memiliki gejala yang sama dengan infeksi virus pernafasan lainnya. Dia mengatakan gejala ringan yaitu flu disertai batuk. Kemudian, jika memberat, akan menyebabkan demam dan infeksi radang tenggorokan. Kemudian jika masuk ke saluran nafas,
kata dia, akan menyebabkan bronkitis yang berat ketika semakin jauh infeksi ke saluran nafas bawah, itu pneumonia lengkap. Selain itu, bisa juga disertai gejala infeksi virus ke organ lain, yaitu diare, katanya. Dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Paru Indonesia itu menegaskan bahwa semua virus corona, termasuk virus corona 2019 nCoV, belum ada obatnya. Dia menambahkan, walaupun virus ini memiliki risiko kematian, namun angkanya masih rendah dibandingkan orang yang terjangkit dan kemudian sembuh. Tapi bisa disembuhkan, terbukti yang sakit sudah ribuan tapi yang meninggalkan sedikit. Jadi dia tetap sebuah virus yang bisa disembuhkan, katanya. Jadi, kata dia, proses pengobatan yang dilakukan adalah terapi pendukung dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh. Boleh obat flu biasa kalau masih ringan, kalau demam diberi obat anti demam, katanya. Dia menegaskan, beberapa korban meninggal umumnya tidak hanya semata disebabkan oleh 2019 nCoV, namun juga dipengaruhi faktor kerentanan seperti usia yang sudah tua sehingga daya tahan tubuh lemah dan juga penyakit lain yang sudah ada. Dia menjelaskan prosedur yang dilakukan terhadap pasien terduga mengidap virus corona adalah dengan menempatkannya dalam ruang isolasi. Tujuannya, katanya, agar penularan ke orang lain dapat dicegah. Jika terduga masih menunjukkan gejala awal, kata dia, maka pasien akan mendapatkan obat demam, batuk dan flu, disertai dukungan makanan yang sehat agar meningkatkan daya tahan tubuh dalam melawan virus tersebut. Demikian info seputar COVID-19 dari 7Sky49. Dukung terus channel kami agar berkembang, aktual dan bermanfaat kehadiran kami di dunia online. Salam damai, sukses dan sehat selalu. Barokallah.